Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian. Dimanapun Anda berada, hari ini kembali kita akan merenungkan bacaan. Judul permenungan kita hari ini, belajar dari Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pernah kita mendengar ungkapan ini, long life education, belajar sepanjang hidup. Ungkapan ini sebenarnya menggugah kita untuk menyadari bahwa berbicara tentang belajar itu tidak hanya saat-saat kita di masa kanak-kanak atau usia muda, tetapi juga di usia tua kita, bahkan menjelang kematian kita pun kita tetap belajar. Belajar itu adalah bagian paling penting dalam kehidupan manusia untuk menjadi sebuah pribadi atau diri yang sejati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Berbicara tentang belajar tentu punya tujuan, dan boleh dibilang ada tujuan jangka pendek, itu berkisar kehidupan kita di dunia ini, dan ada tujuan jangka panjang, dan itu pada akhirnya mengarahkan kita untuk berpikir tentang kehidupan setelah kematian, yaitu keabadian surga. Maka pertanyaan yang boleh kita refleksikan, yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita, hal apa yang paling penting yang perlu kita pelajari dalam hidup guna menjadi dasar atau bekal bagi kita untuk mencapai sebuah masa depan akhir. Ini merupakan refleksi kita. Masa depan akhir dalam hal ini, tujuan akhir yaitu keabadian surga. Kalau kita mau lihat hal yang paling penting untuk kita pelajari dan yang paling penting untuk bangunan kehidupan masa depan kita, ialah lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu merupakan sikap hidup yang paling penting bagi kita untuk membangun masa depan kehidupan kita, untuk mencapai tujuan dari kehidupan kita. Dan bisa kita lihat dalam kehidupan kita, toh pada akhirnya segala bentuk kehidupan apapun itu harus dibangun di atas dasar sebuah kasih dengan hati yang lemah lembut dan rendah. Sehingga boleh dikatakan bahwa lemah lembut dan rendah hati itu adalah dasar bagi sebuah bangunan kehidupan masa depan. Dan seringkali dalam kehidupan kita menemukan bahwa lemah lembut dan rendah hati itu menjadi hal yang sulit untuk kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Kalaupun ya hari ini, belum tentu hari besok dan seterusnya. Kalaupun tidak hari ini, bisa jadi besok dan seterusnya.
sering berubah-ubah kelemah lembutan dan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Padahal itu merupakan kunci bagi kita untuk mencapai sebuah masa depan yang sejati, untuk mencapai kehidupan jangka panjang, mencapai tujuan akhir dari kehidupan kita. Dan karena itu di sini kita diingatkan bahwa lemah lembut dan rendah hati harus dijalankan secara tetap dan konsisten dalam kehidupan kita. Karena itu sangat berpengaruh kepada kehidupan masa depan kita kini maupun kelak. Yesus dalam bacaan Injil hari ini coba menggugah kita untuk menyadari betapa pentingnya lemah lembut dan rendah hati. Ia bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan." Tuhan mengajak setiap kita, pengikutnya, untuk belajar daripadanya dalam hal kelemah lembutan dan kerendahan hati. Lihat bagaimana cara Yesus berhadapan dengan para Farisi dan ahli Taurat yang senantiasa mencari kesalahannya. Lihat bagaimana cara Yesus berhadapan dengan orang berdosa dan para pemungut cukai ataupun para penjahat lainnya. Lihat bagaimana cara Yesus berhadapan dengan orang yang mencerca dan mencemarkan nama baiknya. Lihat bagaimana cara Yesus berhadapan dengan setan ataupun orang-orang yang kerasukan roh jahat. Lihat bagaimana Yesus menghadapi sebuah persoalan atau kesulitan dalam hidupnya bersama para murid. Dan akhirnya kita diajak untuk melihat bagaimana cara Yesus berhadapan dengan peristiwa salib dalam hidupnya. Dari awal menjalani salib hingga akhirnya dipaku pada salib. Ada hanya satu sikapnya, yaitu menghadapi semuanya itu dengan lemah lembut dan rendah hati. Disinilah kunci untuk menjalani dan menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi semua persoalan itu dengan sikap yang tepat, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Dan buah dari kelemah lembutan dan kerendahan hati Tuhan dalam menjalani hidupnya ialah mengalami kemuliaan dan kejayaan dalam kerajaan surga, duduk di sisi kanan Bapa. Yesus menjadi teladan bagi setiap pengikutnya untuk belajar tentang kerendahan hati dan kelemah lembutan. Mari kita senantiasa mohon berkat dan bimbingan Tuhan agar kita pun memiliki kerendahan hati dan kelemah lembutan dalam menjalani kehidupan kita menuju tujuan akhir hidup ini. Ingat, hidup itu belajar. Tetapi belajarlah dari Tuhan untuk membangun sebuah kehidupan iman, harap, dan kasih yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.